Atha bin Abi Rabah ini pernah satu waktu dikeluhkan, datang orang-orang Mekah mengeluh pada beliau. Keluhan-keluhan banyak sampai kepada beliau. Maka Atha bin Abi Rabah niat mau datang menuju ke khalifah. Khalifah didatangi waktu itu. Datanglah Atha bin Abi Rabah, dia naik keledai sampai ke depan istananya khalifah. Dari Mekah teman-teman ke negeri Syam, zaman itu 1 bulan dengan kuda yang paling cepat. Kan ibu kotanya Khilafah Umayyah waktu itu Damaskus, ibu kota Syria. Dari Mekah ke Damaskus ini 1 bulan dengan kuda tercepat. Dia naik keledai bisa 2 bulan. Dia pergi ke istananya khalifah untuk menyampaikan masalahnya muslimin. Ringkas cerita, tiba di istananya khalifah. Begitu dia mau turun dari keledainya, rupanya ada kereta kencana. Kalau kita sekarang mungkin mobil Alphard nih. Kereta kencana datang dengan 6 ekor kudanya, keretanya mewah. Di dalam kereta ini ada orang lain namanya Atha Al-Khurasani. Ulama juga nih, ulama tabi'in. Dia juga namanya Atha, tinggal di Khurasan, di Iran, gitu kan, pada saat itu. Maka di dalam kereta ada anaknya, Atha Al-Khurasani punya anak. Anaknya ini cerita sama kita. Dia bilang apa? Saya melihat ayah saya turun dari kereta kencana mendatangi seseorang yang kulitnya hitam, mata kanannya rusak, kaki kanannya pincang, bajunya jubahnya besar, imamahnya sudah tua. Maksudnya Atha bin Abi Rabah. Dan kata anaknya Atha Khurasani, belum pernah ayah saya turun dari kereta kencana temuin orang, belum pernah. Selalu orang lain datang, karena ini juga ulama besar, selalu didatangi oleh orang-orang gitu. Tapi baru kali ini ayah saya keluar, saya heran, siapa orang ini? Dan dia bilang saya belum pernah menemui ada orang seperti itu, seburuk itu penampilannya. Dia nggak tahu. Ayahnya turun, dia bilang, ayah saya salaman sama orang itu, pelukan, ngobrol. Gak lama kemudian ayah saya kembali. Lalu saya tanya, ayah, sambil saya sedikit tertawa, siapa orang yang anda temuin itu? Saya belum pernah orang seburuk itu keadaannya. Kata anaknya ini, sampai kaki pelana, ya, kaki pelana kuda dan keledai itu kan biasanya dari besi ya. Ini dari kayu, saking miskinnya gitu. Kata Atha Al-Khurasani, hai anakku, hati-hati dengan lisanmu. Jangan pernah ucapkan sesuatu keburukan orang lain, apalagi kau tidak kenal. Bagaimana caranya kau minta maaf? Itu yang sedang kau bicarakan adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya ini, Atha bin Abi Rabah, ulamanya para ulama gitu, alimnya para ulama. Kata Atha Khurasani, iya, makanya kamu jangan sembarangan ngomong, minta maaf sama pamanmu. Dia langsung turun, dia minta maaf sama Atha bin Abi Rabah gitu. Kata anak ini, lalu ayah saya mengatakan kepada saya, kamu tinggal di sini, yang masuk cuma saya sama pamanmu Atha bin Abi Rabah. Masuklah mereka, sampai keluar nih. Waktu keluar dari istana khalifah, si anak ini nunggu berita. Dia bilang, ayah, sampaikan kepada saya, apa yang terjadi di dalam istananya khalifah dengan kalian berdua nih? Kata Atha Al-Khurasani ceritakan begini, demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk. Begitu masuk pintu gerbang, pintu utamanya istana, dilihat Atha bin Abi Rabah, pertama kali dalam sejarah khilafah, kerajaan Islam, khalifah berdiri menyambut orang. Selama ini khalifah duduk, walaupun alim ulama datang, salaman sama dia. Ini waktu Atha bin Abi Rabah masuk, khalifah, waktu itu kalau tidak salah Al-Walid namanya, berdiri, kemudian datang kepada Atha bin Abi Rabah di pintu. Lalu salaman dengan Atha bin Abi Rabah, orang-orang sekitarnya khalifah ini tidak tahu siapa orang ini. Karena zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu, cuma dengar nama. Gitu kan. Lalu dia bilang, khalifah mengatakan kepada Atha Al-Khurasani, silakan duduk, disuruh duduk di satu kursi buat tamu gitu kan. Lalu Atha bin Abi Rabah juga mau duduk, si khalifah pegang tangannya. Ini sambil pincang jalan, sambil dipegang tangannya. Orang-orang semua lihat siapa orang ini. Penampilannya sederhana sekali, matanya buta sebelah kanan, kakinya pincang. Lalu kata khalifah, hahuna ya Aba Muhammad, kesini wahai ayahnya Muhammad. Ditarik tangannya. Ayahnya Muhammad julukannya Atha bin Abi Rabah, karena anak pertamanya namanya Muhammad. Dia bilang lalu terus saja khalifah memegang tangannya Atha bin Abi Rabah sambil mengatakan, hahuna Aba Muhammad, kesini ayah Muhammad, jangan duduk di sana. Terus sampai Al-Walid bin Abdul Malik mendudukkan Atha bin Abi Rabah di singgasananya.
duduk bersebelahan. Waktu duduk bersebelahan teman-teman sekalian, Khalifah duduk di sebelahnya Atha, lalu kata Khalifah, ada apa wahai ayahnya Muhammad? Ada hajat, ada sesuatu? Kata Atha, iya wahai Amir Mu'minin, ada banyak hajat muslimin. Kata Khalifah, apa itu? Silakan sampaikan. Kata Atha, yang pertama, penduduk Mekah, tetangganya Allah, dan penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah SAW. Kenapa dia bahasakan ini? Karena di Mekah kan ada Ka'bah. Dalam bahasa Arab teman-teman, semua yang bersebelahan sama rumah kita namanya tetangga. Maka bahasa santunnya apa? Orang Mekah itu semua tetangganya Allah loh. Karena ada Ka'bah di sana. Di Madinah ada rumah Rasulullah SAW. Semua penduduk Madinah berarti tetangga Rasulullah. Terlambat ataya mereka. Ataya ini teman-teman adalah pemberian yang dikasih oleh pemerintah dari keuntungan pemerintahan, dikasih kepada orang-orang. Lalu kata Amir Mu'minin, baiklah, Ataya bin Umayyah maka terlambat. Hai Gulam, dipanggil sekretarisnya, catat, segera berikan Atayanya bin Umayyah Mekah. Baik. Apalagi ayahnya Muhammad, mujahidin yang sedang berperang di perbatasan antara muslimin dengan orang kafir. Mereka telat gajinya. Istri-istri mereka, anak mereka datang kepada saya mengeluh, berikan gaji mereka. Kata Walid, Gulam, catat, kasih segera gajinya para mujahidin. Ada masalah lain? Ada, sampai 5 masalah. Masalah ini, masalah itu, semua masalahnya muslimin ini. Setelah 5 masalah disampaikan sama dia, saya ringkaskan. Maka dia berkata, Amir Mu'minin masih berkata, Walid masih berkata, ada lagi wahai ayah Muhammad, ada lagi masalah? Kata Atha bin Rabah, ada wahai Amir Mu'minin, dan ini masalah yang lebih penting dari 5 hal tadi. Kata Al-Walid, ada apa? Lalu Atha bin Abi Rabah teman-teman posisinya ini dulu di singgasana. Khalifah lagi duduk. Atha berdiri menghadap ke Khalifah, menunjuk wajahnya sambil berkata, ada Amir Mu'minin hajat yang lebih penting dari 5 hal tadi. Ingatlah wahai Amir Mu'minin, Anda dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan Anda akan mati sendirian, dan Anda akan dihisab hari kiamat oleh Allah yang Maha Perkasa sendirian. Demi Allah, singgasanamu ini, semua dayang-dayangmu ini, kerajaanmu ini tidak bermanfaat untukmu hari kiamat. Nasihat. Tidak pernah ada orang begini, raja duduk ditunjuk-tunjukin sama dia. Nasihat. Al-Walid orang beriman sama Allah. Dia nangis sambil tongkatnya itu dipukulin ke karpet sambil dia mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas kau kebaikan. Terus begitu. Sambil Khalifah menangis, nggak bisa menahan, dia terisak dengan nasihat itu. Maka Atha keluar, kata Atha Al-Khurasani, Atha bin Abi Rabah keluar, dan demi Allah tidak minum setetes air pun di istana Khalifah. Nggak minum setetes air. Berapa banyak orang sekarang yang meninggalkan diri pada ulama, sibuk dengan cari makanannya presiden, makanannya menteri, duduk ngobrol, apalah, bisa rekomendasi apa. Ini hajat muslimin semua, nggak lebih daripada itu. Lalu pada saat dia mau keluar dari istana, kata Atha Al-Khurasani, kami dikejar oleh salah satu staf kerajaan, bawa satu kantong uang dinar emas, kasih. Kata dia, ini dari Amir Mu'minin buat anda wahai Atha bin Abi Rabah. Sebagai balasan datang. Kata Atha, demi Allah saya datang bukan untuk itu. Kembalikan kepada Amir Mu'minin, ya, dan saya tidak akan terima. Pulang.